Bab 456. Anjing menggonggong. Baik Pak Tua Weng maupun Hendra Gong terjatuh di luar. Hal yang paling mengerikan adalah praktisi tahap Gold Core dari keluarga Zhu juga meninggal. Tapi Erin Mu kembali. Ini menunjukkan bahwa Erin Mu sangat mungkin mengetahui kebenaran. Karena dia tahu kebenarannya, Girgi Gu juga harus mengetahui kebenarannya. Yusuf Weng datang ke sini untuk kebenaran. Kebenaran tentang kematian saudaranya Pak Tua Weng. Lalu juga menatap Girgi Gu dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tertarik dengan kematian Hendra Gong. Dan dia tidak repot-repot bertanya. Tapi bukan berarti dia tidak penasaran. Dia juga sangat ingin tahu apa yang terjadi pada mereka. Bagaimana Girgi Gu bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka? Setelah merenung sejenak, dia berkata, Yusuf Weng, Kalsedon kelahiran adikmu retak. Namun apa hubungannya dengan tetuamu? Apa hubungannya dengan sekte Danya? Aku tidak mengatakan bahwa kematian adikku terkait dengan Erin Mu. Aku hanya ingin bertanya tentang situasi di luar. Maaf. Tetuamu memberitahuku bahwa dia tidak pernah melihat adikmu sejak dia keluar sampai dia kembali. Jadi kami tidak tahu bagaimana Pak Tua Weng meninggal. Melihat keengganan Girgi Gu untuk mengakuinya, wajah suram Yusuf Weng berubah sedikit. Dan dia berkata dengan muram, Ketua Sekte Gu, jangan mempersulit diriku. Girgi Gu mendengus dan berkata, jika aku tidak tahu, aku tidak akan tahu. Tidak peduli berapa banyak kamu bertanya. Aku masih tidak tahu. Silakan kembali. Yusuf Weng terdiam sesaat. Tiba-tiba, dia tersenyum sedih dan berkata, karena ketua sekte Gu mengatakan demikian, maka aku secara alami tidak akan memaksa orang lain untuk menjadi sulit. Tetapi aku hanya ingin mengingatkan para murid dari sekte bangsawan untuk lebih berhati-hati saat keluar. Ancaman. Ancaman terus terang. Wajah Girgi Gu berubah pucat. Banyak murid sekte dan yang juga menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Adalah umum bagi para murid dari sekte dan yang mereka untuk pergi memetik tanaman obat untuk memurnikan ramuan. Tidak semua bahan obat dapat ditanam melalui kebun obat. Sekarang Yusuf Weng mengingatkan mereka untuk berhati-hati saat pacaran. Yang jelas merupakan ancaman. Semua orang marah dan takut. Yusuf Weng mencibir dan menginjak pedang terbangnya untuk pergi. Bagaimanapun, maksudnya telah diungkapkan dengan sangat jelas. Biarkan Girgi Gu membuat keputusan sendiri. Apakah akan menyembunyikan kebenaran atau melindungi murid sektenya? Saat Yusuf Weng hendak terbang dengan pedangnya, tiba-tiba sesosok tubuh melesat dari arah tertentu sekte Danya. Sangat cepat dan tiba di depan Yusuf Weng dalam sekejap. Itu adalah si botak. Si botak dengan ekspresi acuh tak acuh. Tiba-tiba, berdiri di depan Yusuf Weng, menghalangi jalannya. Yusuf Weng terkejut sesaat, lalu menyipitkan matanya, melepaskan cahaya dingin, dan berkata sambil mencibir, kenapa? Kamu ingin menghentikanku atas nama sekte Danya? Louis Lu mengenakan pakaian sekte Danya. Yusuf Weng secara tidak sadar percaya bahwa dia adalah murid sekte Danya. Louis Lu tampak acuh tak acuh, dan berkata, ini bukan atas nama sekte Danya. Itu karena gonggongan anjingmu tadi mengganggu wanita yang kucintai. Suaranya tidak terlalu keras. Tapi sejak dia bergegas keluar untuk menghentikan Yusuf Weng, seluruh sekte Danya terdiam. Jadi sepertinya suaranya sangat keras. Beraninya si botak ini menghentikan Yusuf Weng. Kalian harus tahu bahwa bahkan tuan mereka bukanlah lawan Yusuf Weng tanpa bantuan formasi perlindungan gunung. Tapi yang lebih mengerikan, si botak mengatakan bahwa Yusuf Weng adalah anjing yang menggonggong.
Bukankah dia bermaksud menyebut Yusuf Weng sebagai anjing? Beraninya dia. Banyak murid sekte dan yang sudah gemetar. Gemetar untuk si botak itu. Pada saat yang sama, dia juga ketakutan. Khawatir Yusuf Weng akan melampiaskan amarahnya pada murid lain dari sekte dan yang mereka karena si botak ini. Awalnya Yusuf Weng mengancam mereka untuk keluar dengan hati-hati. Tetapi sekarang si botak ini telah membuat marah Yusuf Weng. Apakah itu berarti Yusuf Weng akan lebih kejam ketika bertemu dengan murid sekte dan yang di masa depan? Si botak ini adalah bencana. Banyak murid sekte dan yang mengertakkan gigi dengan kebencian. Di sebelah Rikamo, Morasun mencengkeram lengan gioknya dengan gugup. Membuka matanya lebar-lebar dan berkata, "Rika, si botak, lihat cepat, dia gila. Dia berani memprovokasi Yusuf Weng. Aku punya mata." Rikamo terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa pada Morasun. Dan bahkan lebih tidak bisa berkata-kata pada Louis Lu. Ia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan si botak itu. Pertama dia lari untuk meremehkan dirinya sendiri. Tetapi dia dikeluarkan dari sekte. Dan sekarang dia bahkan lebih gila. Dan bahkan memprovokasi Yusuf Weng. Yusuf Weng berada di tengah-tengah tahap Gold Core. Jika ia berlari, bukankah ini adalah jalan buntu? Tidakkah ia melihat bahwa bahkan ketua sekte bahkan tidak berani berbicara? Kapan giliranmu untuk pria kecil sepertimu untuk pamer? Rikamo tidak tahu mengapa dia sangat marah. Dia tidak pernah peduli dengan pria di sekitarnya sebelumnya. Mungkin karena si botak jahat itu adalah pria pertama yang berani menamparkan pantatnya dengan berani. Mungkin karena si botak itu. Atau karena dia. Girgigu dikeluarkan dari sekolah. Dan Rikamo merasa bersalah. Mungkin karena si botak. Ketika dia mengatakan ingin mengubah metode hukuman. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, ia melakukan kesalahan. Jadi ia harus menerima hukuman. Atau mungkin memang seperti yang dikatakan Morasun. Karena si botak itu, yang terlihat tampan, alasannya kompleks. Gadis memiliki pikiran yang rumit. Rikamo sangat keterlaluan. Dia menoleh untuk melihat Elalu. Dan berkata, "Guru, mengapa kamu tidak pergi dan membujuknya?" Si botak itu penuh kebencian. Tapi sayang untuk mati. Suasana hatinya telah kembali normal sekarang. Dan dia secara alami mengubah alamatnya menjadi Elalu. Hanya saja ketika dia mengatakan ini, dia pun terkejut. Apakah dia benar-benar memohon untuk si botak itu? Salah. Dirinya pasti memohon padanya karena kasihan padanya. Rikamo dengan cepat meyakinkan dirinya sendiri. Namun, Elalu melirik Girgigu terlebih dahulu. Dan kemudian mendengus dingin. Bahkan Girgigu tidak terburu-buru. Mengapa kita begitu cemas? Si botak itu ingin mati sendiri. Lalu biarkan dia mati. Bersambung.